Nabi berkata, tidak akan ada seorang pun di antara kamu sanggup melawan Dajjal. Takkan ada. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri, imannya sudah sangat kuat. Tidak mungkin dia akan murtad bila dia berjumpa dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia ingin berdebat dan menantang Dajjal. Laki-laki ini pun keluar. Tapi ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihatnya. Fitnah yang ada pada Dajjal, kekuatan yang ada pada Dajjal menyebabkan iman di dalam dadanya keluar dari dadanya, dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah, dia pun sujud menyembah Dajjal. Dajjal ini memang satu orang, tetapi kemampuannya adalah seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Bisa bayangkan kemampuan Dajjal? Setan seluruhnya satu bumi ini, mau setan di Eropa, setan di Afrika, setan di darat, setan di langit, semuanya tunduk pada perintah Dajjal. Padahal Dajjal ini adalah seorang manusia, satu orang saja. Cuma seluruh kekuatan gaib tunduk pada Dajjal. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kesaktian apa yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Nabi berkata, tidak akan ada seorang pun di antara kamu sanggup melawan Dajjal. Takkan ada. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri, imannya sudah sangat kuat. Tidak mungkin dia akan murtad bila dia berjumpa dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia ingin berdebat dan menantang Dajjal. Laki-laki ini pun keluar. Tapi ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihatnya. Fitnah yang ada pada Dajjal, kekuatan yang ada pada Dajjal menyebabkan iman di dalam dadanya keluar dari dadanya, dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah, dia pun sujud menyembah Dajjal. Padahal tadi dia merasa imannya sangat kuat. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Maka dia menjadi ahli neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu jumpa dengan Dajjal. Dan apa kata Rasulullah? Kalau saya hidup saat Dajjal itu keluar, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal muncul sampai ke kota kamu, saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus melindungi dirinya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Hadis tentang Dajjal ini sampai ke tingkat mutawatir. Apa mutawatir? Di atas sahih. Kita selama ini dengar kalau hadis sahih berarti sudah kuat. Sementara hadis mutawatir di atas sahih. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis tentang Dajjal mutawatir. Ijma' seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mengingkari kehadiran dan kedatangan Dajjal, kafir dia kepada Allah, batal syahadatnya, gugur imannya, walaupun dia masih sholat tidak diterima oleh Allah dan dia akan kekal di neraka. Kalau ada yang menolak kemunculan Dajjal, oke, berarti kedatangan Dajjal wajib diimani. Nah Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita sudah tahu, kita ingin merinci sedikit apa sih kemampuan Dajjal. Kemampuan Dajjal seperti yang saya katakan tadi, karena dia didukung oleh setan-setan dari bangsa gaib, setan-setan dari bangsa jin, maka Dajjal melakukan berbagai macam sihir yang mengerikan. Hebatnya adalah Dajjal mampu mengendalikan langit. Dalam artian bumi sudah lama tidak disembur oleh hujan. Menjelang Dajjal keluar, sudah lama tidak disirami hujan. Bumi ini panas. Tanam-tanaman di mana banyak-banyak yang mati. Hewan ternak banyak yang mati. Orang-orang kelaparan. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Yang beriman kepada saya, silahkan saya bawa makanan. Kalian perlu berapa, ambil. Dan orang ketika lapar, mereka mau mengorbankan apapun demi bisa dapat makan. Betul Pak? Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Entah dari mana dia dapat makanan itu.
Dan dia tawarkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan mau sujud kepadanya, ambil makanan itu. Dan Dajjal dari tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar bagaikan hutan yang terbakar. Lalu dari tangan kirinya dia mengeluarkan air yang sangat banyak dan bening, air yang sejuk dan bisa mengisi sungai-sungai. Lalu apa katanya? Yang beriman kepada saya, silahkan minumlah air yang keluar dari tangan saya. Yang tidak beriman, masuklah ke dalam api neraka saya. Sayalah Tuhan. Sementara banyak manusia, kata Rasulullah, 2/3 manusia di bumi ini akan beriman kepada Dajjal. 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi beriman kepada Dajjal. Tak terkira banyaknya itu. Adapun umatku, orang-orang yang malas ngaji, orang-orang yang rajin dosa maksiat, orang-orang yang jauh dari masjid, orang-orang yang anti ulama, orang-orang munafik, umatku yang suka buat dosa-dosa, mereka jumlahnya 1/3 nanti akan kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal. 1/3 umat Nabi Muhammad kafir, dan yang paling banyak kafir dan murtad dari umatku adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah dapat gambaran tentang Dajjal? Dajjal bukan sebuah sistem, bukan sebuah negara, bukan teknologi, bukan pula PBB. Ada yang mengatakan PBB adalah Dajjal yang dimaksud Nabi. Nah, bukan. Dajjal adalah seorang manusia, dan dia betul-betul diberi oleh Allah izin untuk memiliki kekuatan yang tak terbatas. Untuk takaran ukuran manusia ya. Siapa yang bisa mengalahkan Dajjal? Nanti kita sebutkan. Hanya satu orang dalam hidup ini, di bumi ini, yang Allah izinkan sanggup membunuh Dajjal. Selainnya tidak bisa. Pernah Umar bin Khattab. Jadi Rasul katakan, bukan Umar bin Khattab lawannya Dajjal. Dajjal itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, kecuali hanya oleh satu orang saja. Siapa satu orang itu? Nabi yang ke-24 yang Allah naikkan ke langit dengan jasad dan ruhnya dan diturunkan di akhir zaman. Siapa nama nabinya? Nabi Isa alaihi salam. Hanya ini yang akan mampu membunuh Dajjal. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Dajjal sekarang? Jawabannya entah. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi di masa Nabi Muhammad hidup dulu, ternyata Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami ini dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad? Sudah muncul apa belum? Tamim Ad-Dari yang orang Kristen menjawab, ya, sudah muncul. Gembiralah laki-laki yang terikat ini, karena isyarat dari Allah, bila laki-laki ummi yang bernama Muhammad di Arab sudah muncul, berarti tak lama lagi dia akan dibebaskan. Ketika dikasih tahu bahwa laki-laki ummi yang bernama Muhammad itu sudah muncul di Arab, senang sekali dia. Berarti tak lama lagi aku dilepaskan. Lalu dia bertanya, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kalian tahu nggak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di daerah Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, ya, saya tahu. Ini hadisnya sahih ya Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang ingin kau tanyakan? Apabila 3 daerah ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, berarti saya lepas ketika itu. Yang saya tanyakan pada kalian, apakah Danau Tiberias airnya sudah susut? Apakah mata air Zuhar sudah berhenti mengeluarkan air? Apakah kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah kurmanya? Karena kalau air Danau Tiberias sudah susut, Danau Tiberias mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan airnya, dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah, itu pertanda saya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu-belenggu ini, dan kesaktian saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari waktu itu menjawab, saat ini air Danau Tiberias masih banyak.
mata air sugar masih mengeluarkan airnya, dan kebun kurma masih lebat buahnya. Lihat, sebentar lagi Danau Tiberis akan susut airnya, mata air sugar akan tidak lagi mengeluarkan air, dan kebun kurma di Besan tidak akan lagi berbuah kurmanya.